Ini saya diminta menyampaikan tentang kisah seorang pengemis yang namanya Bartimeus, Bapak Ibu. Anda mungkin pernah baca ceritanya dan Anda mungkin sudah tahu ceritanya bahwa Bartimeus ini adalah pengemis yang buta, Bapak Ibu, ya. Tapi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dia, lalu dia bisa melihat dan dia mengikut Tuhan Yesus. Sudah selesai khotbah saya, Bapak Ibu. Itu ceritanya ya. Tapi mari kita lihat ya, cermati beberapa bagian. Saya tidak akan panjang Bapak Ibu, khotbah saya cepat. Jadi bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya, lalu ngomong begini ya, jangan tidur ya. Khotbahnya cepat ya. Nah, ini khotbahnya cepat, jangan tidur ya. Nanti kalau tidur saya khawatir Anda bangun-bangun sudah jam 12 malam nanti sendirian di sini ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ayatnya. Nah, boleh dimunculkan. Hanya 6 ayat Bapak Ibu ya. Nah, ini kita baca dulu semuanya supaya tahu cerita menurut kalimat-kalimatan, pengkalimatan di dalam Alkitabnya ya. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Sudah buta, dia miskin, dia mengemis, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ketika dia mendengar nih, kok ada rame-rame, terus kemudian orang bilang, oh ini yang lewat, ini yang lagi datang, ini Yesus, Yesus dari Nazaret yang melakukan banyak mujizat itu loh, yang lagi heboh itu loh ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya dia diem ya, jangan berisik, ini orang penting ini lagi lewat ya. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ya, berikutnya, lalu Yesus berhenti dan berkata, rupanya dengar ya, Yesus dengar nih ada yang panggil dia dan panggilnya agak tidak umum Bapak Ibu. Karena pengemis ini memanggil dia dengan kalimat, Yesus anak Daud. Nah ya itu sebenarnya tidak umum, nanti saya akan jelaskan ya. Yesus berhenti dan berkata panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, masih dikasih wanti-wanti ya, di notes lagi gitu ya. Kuatkan hatimu, siap-siap ya, berdiri. Yesus yang kamu teriak-teriak tadi, dia panggil kamu ya, yang sopan ya, jangan aneh-aneh kamu ya. Nah lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus, ini juga pertanyaan tidak umum ya, tidak umum dalam artian dalam cerita ini khusus gitu ya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kamu minta apa? Kamu pengen aku lakukan apa? Jawab orang buta itu, Rabuni, guru artinya ya, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini jawaban juga aneh ya Bapak Ibu ya. Karena kan yang diminta sebenarnya adalah supaya dari buta bisa melihat. Tapi kok yang diberikan Tuhan Yesus adalah kamu sudah selamat gitu ya. Nah pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oke, ini ceritanya ya Bapak Ibu ya. Nah mari kita cermati, ada 3 ayat yang saya mau Anda lebih dalam pelajari. Boleh dimunculkan ayat 47 Bapak Ibu ya, ayat 47. Ketika didengar orang buta Bartimeus ini bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berteriak, dia memanggil, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kenapa saya bilang kepanggilan ini tidak umum Bapak Ibu? Karena waktu dia menyebut anak Daud, itu artinya Bartimeus menyatakan dan mengetahui bahwa yang namanya Yesus ini adalah Mesias. Orang Yahudi, ya, jangankan orang Yahudi yang belajar agama kayak orang Farisi gitu ya. Orang Yahudi biasa, rakyat biasa, sudah diajari turun-temurun bahwa suatu hari nanti akan datang namanya Mesias. Mesias itu akan membawa bangsa Israel menuju kerajaan yang gilang gemilang. Nah pada masa itu mereka lagi dijajah ya sama Romawi. Makanya mereka menunggu-nunggu banget Mesias kapan datangnya nih, kita udah dijajah nih. Nanti kalau Mesias datang akan membebaskan kita, lalu akan mendirikan kerajaan yang berjaya selama-lamanya. Itu rakyat biasa saja, turun-temurun udah dikasih tahu, diajari, itu wajib diajarkan. Karena itu nubuat janji Allah yang tidak mungkin gagal.
Jadi kalau Anda adalah orang Yahudi gitu ya, Anda dari keluarga Yahudi, tidak mungkin tidak tahu. Pasti tahu kalau nanti akan ada yang namanya Mesias. Tapi pertanyaannya yang susah adalah yang mana yang Mesias? Semua orang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Lah ini Mesias beneran atau enggak? Nah mereka punya sebutan bahwa yang namanya Mesias nanti akan disebut anak Daud. Artinya apa? Dia memang harus keturunannya Daud. Nah, maka kata-kata anak Daud itu tidak dipanggil kepada sembarangan orang. Walaupun dia keturunannya Daud sekalipun. Ya. Kayak ayah ibunya Yesus, ya, Yusuf dan Maria, itu keturunan Daud. Dua-duanya keturunan Daud. Tapi tidak ada orang yang akan panggil mereka gini, Yusuf anak Daud. Enggak boleh panggil gitu. Kenapa? Karena kalau sampai dia dipanggil Yusuf anak Daud, berarti orang itu mengakui bahwa Yusuf ini Mesias. Jadi enggak ada orang yang akan panggil orang lain, walaupun dia ini keturunannya Daud sekalipun. Enggak ada yang akan panggil gini, hei kamu anak Daud. Karena waktu kita ngomong kayak gitu, berarti kita lagi menyatakan dia ini Mesias. Nah waktu Bartimeus memanggil, hei anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berarti menyatakan dan dia tahu, dia mengimani, dia yakin sekali bahwa yang namanya Yesus ini Mesias. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tahu dari mana Bartimeus? Loh dia buta loh. Dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus loh. Dia cuma dengar ceritanya loh. Tapi kok dia bisa tahu, bahkan yakin sekali, percaya sekali, bahkan berteriak di depan semua orang bahwa Yesus itu Mesias. Hei anak Daud. Dari mana Bartimeus tahu? Nah ini yang menarik, makanya saya minta baca ayat ini Bapak Ibu. Bartimeus, boleh dimunculkan ya. Bartimeus buta, namun dia bisa mengenali bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, juru selamat itu. Banyak orang tidak buta, banyak orang bisa melihat, ketemu Yesus, bersentuhan dengan Yesus, bahkan ada yang pernah ngobrol dengan Yesus, ada yang makan bareng dengan Yesus, tapi tidak semua dari mereka mengenali dan menyatakan bahwa ini Mesias. Tapi Bartimeus sekalipun buta, dia bisa menyadari dan meyakini bahwa Yesus itu Mesias. Dari mana kok bisa begitu? Nah mari kita lihat ada 3 perbandingan yang saya buat Bapak Ibu. Orang Farisi yang paling kiri ya, orang Farisi itu dididik dalam agama Yahudi. Jadi dia sudah hafal banget semua kitab perjanjian lama itu. Bapak Ibu ada di antara Anda yang hafal? Di luar kepala? Ya, saya misalkan Yeremia 3 ayat 2 bunyinya apa? Wah kita kan kelimpungan, saya aja juga. Tapi kalau orang Farisi itu hafal semua Bapak Ibu. Kitab nabi-nabi itu hafal. Apalagi hukum-hukum Taurat itu jumlahnya 600 lebih hukum Taurat, saudara. Hafal semua, makanya mereka bisa tahu kalau ada yang melanggar. Hebat sekali ini orang Farisi. Jadi orang Farisi tahu Mesias gak harusnya? Di antara semua orang Yahudi, harusnya yang paling pertama kali tahu bahwa Yesus itu Mesias adalah orang Farisi. Lah wong dia dididik, diajari, hafal, menguasai semua nubuat tentang Mesias. Lahirnya nanti di Bethlehem, terus kemudian dia akan lahir dari seorang perawan, ya. Kemudian dia akan melakukan perkara-perkara besar, mujizat-mujizat. Itu sudah ada semua dan orang Farisi tahu. Jadi harusnya dia lihat Yesus aja dengan semua ciri-cirinya. Harusnya orang Farisi itu yang pertama kali akan bilang begini, wah Mesias sudah datang. Tapi saudara lihat, orang Farisi hafal, menguasai kitab Nabi, tahu semua nubuat, melihat semua mujizat dan mendengar ajaran Yesus, tetapi mereka bukan saja tidak mengenali, bahkan orang Farisi menolak Yesus. Wah ini Bapak Ibu ya, kadang-kadang yang paling hafal Alkitab memang yang paling kurang ajar, betul ya Bapak Ibu ya? Ya pernah ketemu orang Kristen begitu Bapak Ibu ya? Wah dia kalau ngomong apa-apa, sabaslah hai hambaku, ya. Shalom, wah ya. Apa-apa buka Alkitab gitu ya. Kamu ini enggak benar, menurut Matius ayat 6, pasal 6, ayat 33, kamu ini sudah menyimpang, kamu begini-begini. Widih luar biasa sekali ya. Tapi kadang-kadang yang jelas di depan mata, hal yang benar yang harus dilakukan, dia malah enggak tahu.
Jadi yang buta sebenarnya siapa Bapak Ibu? Bartimeus apa orang Farisi? Orang Farisi nggak buta, lihat. Bahkan tahu segalanya, tapi ketemu Yesus, malah Yesusnya ditolak. Sedangkan Bartimeus ini siapa? Dia nggak pernah ketemu Yesus sebelumnya, dia cuma dengar-dengar. Tapi walaupun dia cuma dengar ceritanya, kan Bartimeus juga dididik ya dalam keluarga Yahudi ya. Jadi dia tahu loh cerita-cerita bahwa suatu hari nanti Mesias akan datang loh. Nah makanya waktu dia dengar, Yesus itu siapa sih? Oh dia lakukan ini, dia begini. Dia cuma dengar cerita tapi dia langsung cocok. Wih ini Mesias ini. Makanya waktu Yesusnya datang dia langsung panggil, hei anak Daud. Nah, yang kedua kita lihat murid-murid Yesus. Wah ini murid Yesus juga nih Bapak Ibu ya. Bergaul dekat dan mengikuti Yesus, bayangin makan bareng, tidur bareng, kemana-mana bareng gitu kan. Harusnya yang paling meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, murid-muridnya dong. Kalau enggak ngapain kamu mengikuti Yesus kalau dia bukan murid-muridnya. Bapak Ibu kalau Anda baca ceritanya, ternyata tidak semua murid-murid menganggap Yesus Mesias loh. Murid-murid menganggap Yesus guru, rabi, terhormat, iya. Bahkan mungkin percaya bahwa dia utusan Allah, nabi yang diutus oleh Allah, iya. Tapi apakah Yesus Mesias? Bisa iya, bisa tidak. Karena pada zaman dulu mereka percaya yang namanya Mesias itu nanti akan punya pasukan, lalu jadi raja, mendirikan kerajaan gitu kan. Makanya kalau Anda baca di Alkitab, si Yohanes sama Yakobus dua bersaudara itu Bapak Ibu. Anda kan baca ini di Markus pasal 10, benar ya? Nah kalau Anda baca perikop di atasnya, ya sebelum kejadian ini, Yakobus sama Yohanes mendatangi Yesus. Yesus, kami punya permintaan dong. Nah pertanyaan Yesus sama kayak pertanyaan ke Bartimeus. Kamu pengen aku lakuin apa? Sama persis pertanyaannya. Lalu Yohanes dan Yakobus bilang gini, nanti kalau sudah bertahta, ya sudah penuh kemuliaan, ingat kami berdua ya, beri kami berdua posisi yang terhormat ya Tuhan Yesus ya. Jadi di benak murid-muridnya Yesus yang namanya Mesias itu nanti jadi raja, memerintah, pasukannya banyak. Lah makanya mereka mau ikut Yesus, kenapa? Siapa tahu aku nanti jadi menteri ya, aku nanti jadi jenderalnya, aku nanti jadi orang pentingnya. Nah itu yang ada di kepala beberapa murid-murid Yesus Bapak Ibu. Mereka belum tahu sungguh-sungguh bahwa Yesus itu Mesias menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Bapak Ibu, Anda stres gak dengan khotbah saya? Ya, kok saya lihat wajah Anda kayaknya kok tegang banget gitu. Gitu ya. Bapak Ibu saya kasih informasi agak banyak gak apa-apa ya. Ya, karena supaya Anda lebih pinter gitu ya. Memang ini di Alkitab gak ada, tapi ini banyak pelajaran-pelajaran Bapak Ibu supaya Anda ngerti. Ya, namanya Mesias kalau sekarang Anda ditanya Mesias itu apa? Oh juru selamat dari dosa. Tapi pada zaman dulu gak ada yang mikir begitu. Semua mikirnya ini raja punya tentara hebat sekali. Nah makanya murid-murid Yesus mikir, wah ini Tuhan Yesus nanti pasti bertahta ini, jadi raja ini. Makanya kita ikut terus saja kemana-mana kita ikut. Wah nanti kita dalam kerajaannya Yesus ini, keren kita nanti. 12 orang ini mungkin jadi 12 menteri gitu atau gimana, mikirnya gitu. Nah yang Yohanes Yakobus curi start, diam-diam deketin Yesus. Tuhan nanti aku kasih yang posisinya bagus ya, yang lain ya biasa-biasa lah. Yang bagus ya saya ya. Nah Bapak Ibu, makanya melihat semua mujizat dan ajaran Yesus, tapi salah memahami Mesias. Ada yang buta enggak murid Yesus 12 orang itu? Enggak ada, tapi kok enggak bisa mengerti Yesus. Tapi Bartimeus Bapak Ibu, cuman dengar, enggak makan bareng Yesus, enggak hidup bareng Yesus, tidak diajari dalam pendidikan agama Yahudi, belum pernah berjumpa Yesus, tapi mengenali Mesias. Boleh slide berikutnya dimunculkan. Makanya Bapak Ibu, orang Farisi itu orang apa sih? Merasa dirinya kudus dan benar, nggak butuh Mesias. Mesiasnya datang malah dihakimi sama dia. Ya, Yesusnya datang malah, siapa kamu? Ya, kamu jangan ngaku-ngaku. Wah, ya, dia nggak butuh. Sedangkan murid Yesus itu siapa? Merasa bisa mendapat keuntungan memanfaatkan Mesias. Nah tapi Bartimeus itu siapa?
merasa tidak mampu dan butuh ditolong, makanya berharap kepada Mesias. Ini 3 jenis orang yang ada di antara kita, Bapak Ibu. Ada orang ke gereja, walaupun dia sudah ke gereja, tapi dia seperti orang Farisi, merasa dirinya benar. Enggak butuh. Ya. Terus ngapain kamu ke gereja? Ya enggak enak aja lah ya. Karena ini banyak yang nanyain ya aku datang. Sebenarnya aku enggak datang gereja juga enggak apa-apa. Wah, aku udah sukses hidupku. Ya. Nah yang kedua ini Bapak Ibu, cari Tuhan buat apa? Siapa tahu nanti dapat sesuatu. Nah, lumayan loh katanya kalau ke gereja doa minta duit nanti dilipat gandakan. Ya maulah saya ya. Kerja susah-susah ya doa aja sama Tuhan Yesus. Nah makanya Bapak Ibu kalau acara-acara KKR pelipat gandaan finansial, kan rame ya yang datang ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau mari datang pendalaman Alkitab, ya, kamu aja ya. Tapi kalau kesembuhan, terobosan keuangan, ya, hidup diberkati melimpah, ayo kita datang rame-rame. Ya Bapak Ibu ya. Nah banyak orang begitu. Tapi kalau Bartimeus ini orang apa? Merasa yang tidak mampu. Boleh slide berikutnya dimunculkan. Makanya ini pelajaran pertama dari kisah Bartimeus, Bapak Ibu ya. Kita akan menemukan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Hanya jika hati kita menyadari bahwa kita ini butuh diselamatkan. Anda akan ketemu Yesus sebagai juru selamat kalau Anda memang merasa butuh diselamatkan. Masalahnya banyak orang nggak ngerasa butuh diselamatkan. Ya. Surga itu enggak ada, itu tuh cerita orang surga itu. Kamu dibego-begoin, surga itu enggak ada. Ya. Ngapain kamu Tuhan, enggak ada namanya Tuhan. Lah enggak merasa butuh kan? Makanya waktu Yesus memperkenalkan diri, ya apa sih ini cuma manusia kok, Yesus tuh manusia biasa, ya sama kayak kita. Makan nasi, maaf bahkan ada yang kasar, ada yang ngomong gini, maaf Yesus itu juga pupup sama kayak kita, dia ini manusia biasa. Nah saudara, orang-orang kayak begini, karena dia merasa nggak butuh Tuhan, dia merasa dirinya udah bisa. Nah, ini bahaya loh Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda sudah merasa diri Anda hebat, Anda luar biasa, tanpa Tuhan aku juga bisa. Ya. Wah Pak bisnisnya sukses, oh iya aku ini pinter kok. Ini karena strategiku, ya, orang lain nggak bisa ngelihat kan, ini peluang, wah aku bisa lihat, nah, ini aku memang hebat. Aku turunkan ke anakku, widih, ya. Bukannya pertolongan Tuhan, ya Tuhan tolongnya cuma dikit-dikit lah, ya. Ini mah karena aku pinter, ya. Kalau aku nggak pinter ya Tuhan nggak bisa tolong juga. Ini memang karena aku luar biasa. Nah, coba lihat wajah kiri kanannya, model kayak gitu nggak? Dari wajahnya coba 1, 2, 3, ya. Dilihat aja, ya. Dipelototin aja, ya. Kira-kira wajahnya model kayak gitu nggak, ya? Nah, semoga tidak, ya. Bapak Ibu. Yang kedua, ya, yang jenis kedua tadi, ya, merasa mendapatkan sesuatu. Nah makanya Bapak Ibu, pelajaran pertama adalah ikut Tuhan karena kita memang membutuhkan Dia. Kita sadar kita butuh diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Yes, itu ayat pertama. Sekarang coba lihat ayat 49 sampai 50 Bapak Ibu, ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Nah ini bagus nih Bapak Ibu. Lalu ia apa Bapak Ibu? Menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, boleh slide berikutnya dimunculkan. Jubah atau namanya himation, Bapak Ibu, bagi seorang pengemis, ya memang pada zaman waktu itu Bapak Ibu, orang tuh bisa dikenali kasta sosial ekonominya tuh dari jubah yang dia pakai. Nah biasanya orang langsung tahu kalau ini pengemis dari mana? Dari jubah yang dia pakai. Ya. Dan pengemis cuman punya satu jubah biasanya. Dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya jubahnya banyak, ya bisa ganti-ganti tiap hari. Tapi kalau orang miskin, ya cuman satu itu jubahnya. Ya. Kemana-mana ya dia pakai jubah itu. Dan orang makanya tahu kalau dia orang miskin. Ya, kelihatan dari jubahnya. Nah, dipakai buat apa? Alas buat duduk. Buat apa? Menerima donasi. Ya, kalau ada yang ngasih apa sedekah gitu ya, kadang-kadang ya ditaruhnya di jubahnya, ya kan? Lalu kalau sudah malam,
dipakai selimut untuk tidur. Jadi ini jubah orang miskin ini harta berharga nih buat dia Bapak Ibu. Kalau sampai dia kehilangan jubah itu, waduh dia udah gak bisa beli lagi. Gimana? Nanti kalau kedinginan gimana? Ya kalau duduk gak ada alasnya, waduh kotor semua. Ya kan? Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, Yesus sudah sembuhkan dia belum? Belum. Kok dia sudah tanggalkan jubahnya dan ditinggal jubahnya? Itu buat seorang pengemis nggak mungkin dilakukan loh Bapak Ibu. Itu harta berharga itu jubah dia itu. Nah apa artinya Bapak Ibu? Waktu Bartimeus tahu bahwa dia dipanggil oleh Yesus, dia tahu hari itu hidupnya pasti berubah. Dia yakin hari itu dia nggak akan jadi pengemis lagi. Pasti berubah hidup saya. Makanya dia tanggalkan jubah pengemisnya dan dia pergi. Padahal dia sudah sembuh belum? Belum. Tapi dia tahu, nah ini penting, boleh slide berikutnya dimunculkan. Sejauh apa pengenalanmu akan Tuhan menentukan sejauh apa imanmu kepadanya. Bapak Ibu. Kenapa kok Bartimeus bisa yakin banget bahwa hidupnya pasti berubah, dia nggak jadi pengemis lagi. Karena dia tahu ini Mesias bro. Ini yang panggil saya ini bukan orang biasa. Ini bukan kaisar, bukan raja biasa, bukan orang ganteng, bukan influencer, bukan orang hebat. Ini Mesias. Dan saya udah diajari kalau Mesias datang, dia akan menyelamatkan hidup kita. Dia percaya banget dengan berita itu. Lah terus dia dipanggil sama Mesias, ya pasti berubahlah hidupnya. Bapak Ibu ini orang buta memang. Tapi belum ada iman sekuat ini di antara mereka pada hari itu. Sudah mungkin dia punya keterbatasan, tapi imannya sanggup menembus batas. Anda mungkin hari ini sedang berada dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Mungkin Anda nggak buta, Anda masih bisa lihat wajah ganteng saya. Asik. Tapi pertanyaan saya adalah Bapak Ibu, apakah Anda punya iman yang seperti Bartimeus? Iman seperti apa Pak? Iman yang kenal Tuhan saya itu kayak apa? Dan kalau dia sudah bekerja, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Nah, apakah kita percaya Tuhan sejauh itu? Kadang-kadang kita nggak bisa percaya Tuhan, kenapa? Karena kita nggak sungguh-sungguh kenal dia. Bapak Ibu, saya memang kelihatannya kurang meyakinkan kurus kering begini. Tapi bukan tanpa alasan. Ya. Saya melewati perjalanan hidup saya itu naik turun dan banyak turunnya. Masalah keuangan saya sudah berkali-kali. Pernah ada masanya benar-benar gak punya duit. Saya mau makan sama istri saya itu perginya ke nasi goreng tek-tek. Waktu itu harganya 5.000 satu porsi, beli satu buat berdua. Tiap makan malam. Hampir tiap malam nasi goreng tek-tek makannya. Karena itu yang bisa 5.000 buat berdua. Lalu selalu ngomong sama abangnya gini, Bang nasinya dibanyakin ya, tambahin ya. Jadi biar bisa dibagi dua Bapak Ibu. Makanya saya jadi kayak begini. Ya, ganteng tapi kurus ya kan. Nah Bapak Ibu, saya lewati fase-fase kayak gitu. Dan saya sudah mengenal bagaimana Allah saya menolong dan mengangkat memelihara hidup saya. Dari kondisi yang begitu sulit dan berat bagaimana dia melakukan mujizat, saya lihat dengan mata kepala sendiri, saya ngalamin sendiri dengan hidup saya. Saya kenal siapa Allah saya. Jadi hari ini ada masa-masa pernah beberapa kali ngalamin guncangan keuangan finansial. Saya nggak takut dan nggak khawatir lagi Bapak Ibu. Kenapa? Dulu saya pernah lebih parah dari ini dan saya lihat Tuhan bekerja kok. Sekarang terguncang, iya, tapi saya tahu, saya kenal siapa Tuhan saya. Makanya saya nggak goyah. Kenapa? Iman saya nyampe Bapak Ibu. Nah Anda paham nggak? Kalau Anda nggak kenal Tuhan itu seperti apa dan dia ini siapa, Anda nggak akan bisa beriman kepada dia. Kenapa banyak orang sulit sekali percaya bahwa Tuhan bisa menolong dia, bahwa Tuhan menyertai dia. Karena dia nggak mengenal benar-benar bahwa Tuhan itu seperti apa. Lah gimana bisa kenal Tuhan? Anda cuma berjumpa dengan dia seciprit-seciprit. Bagus kalau tiap minggu ke gereja. Ada yang ke gerejanya 3 bulan sekali loh. Ya. Bahkan ada yang pas Natal dan Paskah saja. Namanya orang Kristen kapal selam. Ya. Hanya muncul waktu Paskah, lalu nanti nyelam lagi. Nanti Natal muncul lagi, nyelam lagi, ya kan. Ada juga namanya orang Kristen tomat, tobat kumat. Lebih banyak kumatnya daripada tobatnya.
Nah Bapak Ibu, gimana mau kenal Tuhan? Baca Alkitab aja nggak pernah. Kamu baca Alkitab kapan? Waktu hari Minggu. Oh iya, iya waktu kebaktian. Di luar itu nggak ada. Gimana mau kenal Tuhan? Doa aja nggak pernah. Pak jangan menghina Pak. Gini-gini saya berdoa 3 kali sehari. Waktu makan. Puji Tuhan masih ingat doa waktu makan. Ada yang bahkan makan aja amblas lewat Bapak Ibu ya. Makanya kalau disuruh doa, ayo kamu doa. Jangan aku, jangan aku, jangan aku. Ya. Kenapa? Enggak bisa doa. Lo doa kok enggak bisa? Doa itu cuma ngomong Bapak Ibu. Ya. Ngomongnya gimana? Ya ngomong aja. Kayak ngomong sama si istri Anda, wah aku ngomong sama istri saya maki-maki Pak. Lah itu bukan doa, jangan ya. Bertobatlah kalau itu. Nah Bapak Ibu. Ya. Karena Anda enggak pernah lakukan itu, gimana Anda kenal Tuhan itu siapa? Makanya waktu ujian datang kehidupan menjadi sulit, Anda enggak percaya kepada Tuhan karena Anda enggak kenal Dia. Bartimeus belum pernah ketemu Tuhan loh Bapak Ibu. Dia cuma dengar cerita loh, tapi dia percaya loh imannya kepada Allah, kepada Yesus. Makanya waktu Yesusnya beneran ada, dia tanggalkan jubahnya. Dia tinggalkan itu jubahnya. Dia yakin dia pulang hari itu enggak jadi pengemis lagi. Kenapa? Karena ketemu dengan Tuhan Yesus. Ih luar biasa enggak Bapak Ibu ya. Ayat terakhir. Ih bilang sama kiri kanannya, udah terakhir, 1, 2, 3 ya. Udah terakhir ya, makanya kalau kamu tidur mah kebablas kamu ya. Boleh slide berikutnya ya, ayat 52 Bapak Ibu ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kenapa kalimat ini penting Bapak Ibu? Kalau Anda baca di Alkitab, banyak orang sudah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, tapi sedikit yang ikut Yesus. Yang makan 5 roti 2 ikan berapa jumlahnya? 5.000, tapi yang akhirnya jadi murid Yesus, benar-benar ikut Yesus, yang enggak nyampe 5.000, bahkan mungkin 100 saja belum tahu saya bisa apa enggak. Anda pernah dengar 10 orang kusta yang disembuhkan? Ya, Yesus bilang gini, ada 10 orang kusta kan. Oh Yesus sembuhkan kami dong 10 orang. Lalu Yesus bilang gini, pergi tunjukkan dirimu kepada para imam, nanti kamu akan sembuh. Belum nyampe ke para imam, baru di tengah jalan, udah pada sembuh. Tapi yang balik untuk terima kasih sama Yesus cuman 1, itu pun kemudian ya sudah enggak jadi muridnya Yesus. Tapi puji Tuhan dia masih ingat, dia balik sama Yesus. Yang 9, kegembiraannya terlalu besar saking senangnya, wah sembuh. Dia lupa yang nyembuhin Yesus. Banyak orang yang sudah ditolong Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Tapi tidak menjamin dia ikut Tuhan Yesus loh. Bartimeus ini keren, dia buta, mungkin dia miskin karena dia buta. Tetapi dia tahu betul Yesus itu siapa. Makanya waktu dia punya kesempatan, kapan lagi aku ketemu yang namanya Mesias? Belum tentu Mesias akan balik ke kota ini lagi. Maka aku mau ikut dia selama-lamanya. Boleh dimunculkan slide-nya. Bartimeus menginginkan Yesus lebih dari sekedar menginginkan mujizat kesembuhan. Banyak orang ke gereja yang dicari bukan Yesus, yang dicari adalah berkatnya Yesus. Makanya ada orang-orang Kristen yang begini, aku udah ke gereja, udah 3 tahun, hidupku gini-gini aja, Yesus kayaknya kurang sakti. Aku pindah aja ke kuil Sun Gokong. Kenapa? Soalnya dia keras sakti. Ya, saudara. Doa enggak dijawab, ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Tuhan aku berdoa, minta uang lebih banyak, kok enggak dikasih-kasih. Ini sebenarnya sanggup enggak? Bisa enggak? Lah, doa kok jadi malak. Ya, kurang ajar. Satu kali Bapak Ibu, saya mau menikah dengan istri saya. Enggak ada duit. Waduh, mengerikan banget waktu itu, udahlah enggak ada duit banget. H-2 kurang 30 juta budgetnya kan ada ya hitung-hitungannya ya. Masih kurang 30 juta. Saya ngomong sama istri saya, gimana nih lanjut apa enggak? Ya lanjut ya gimana, kurang 2 hari. Lah tapi nanti kalau udah gitu bayarnya pakai apa? 30 juta itu tahun 18 tahun yang lalu Bapak Ibu lumayan gede lah ya. Tahun 2007, 30 juta.
Ya kan? Wah udahlah kita percaya, kita berdoa. Tapi gimana nih gak ada duitnya? Lah itu saya marah sama Tuhan. Saya ngomong, saya doa sama Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus, saya ini pelayanan sejak muda. Waduh dibawa-bawa ya. Ini jasa-jasa dibawa-bawa semua nih. Saya bahkan ngomong begini, ketika teman-teman di gereja gak ada yang pelayanan, saya lagi demam, dipanggil, Iwan bisa gak main bass ke gereja? Saya berangkat Tuhan walaupun saya demam, saya pelayanan. Sekarang saya mau nikah, butuh dana buat nikah, Tuhan gak kasih. Gimana sih Tuhan? Waduh saya udah marah sekali, kecewa banget sama Tuhan. Di tengah kemarahan saya, Tuhan lalu ngomong begini, Iwan, kalau kamu berdoa minta sesuatu, terus aku gak kasih, lalu kemudian kamu tinggalkan aku, apa bedanya kamu sama penyembah berhala yang cari sesajen di Gunung Kawi, Pantai Selatan, apa bedanya kamu sama mereka? Saya langsung diem Bapak Ibu. Itu seperti air es disiram ke kepala saya, nyos gitu. Benar juga. Mana ada orang jauh-jauh naik gunung, bawa ayam kampung utuh, dupa, ya, puasa. Kalau enggak manjur, enggak dapat apa yang dia mau. Mana mau orang lakukan itu lagi, benar enggak? Dia akan pindahlah ke tempat lain, ini jangan Gunung Kawi enggak manjur, enggak sakti, cari yang lain. Lah kalau kita sama Tuhan Yesus kayak gitu, apa bedanya Anda sama orang yang pergi ke Gunung Kawi? Penyembah-penyembah berhala itu. Banyak orang Kristen gitu, doa. Tuhan, kalau enggak dijawab aku enggak ke gereja lagi. Kayak yang butuh aja Tuhan butuh kita. Kita yang butuh Tuhan, Tuhan mah gak butuh kita gak ke gereja ya Tuhan tetap jadi Tuhan, penuh kemuliaan, gak berkurang apapun. Justru Anda yang berantakan kalau Anda gak datang sama Tuhan, tapi kita sok dibutuhin. Tuhan kok gak jawab? Saudara, banyak orang lebih menginginkan mujizat daripada Tuhannya. Ya, ini anak saya umurnya baru 3 tahun nih, ya. Lagi lucu-lucunya tapi kadang juga lagi ya begitu-begitunya. Ya. Satu kali, ini dia lagi fasenya lagi gitu, satu kali dia bilang gini, papi nono, mami doang, papi nono. Kesel saya. Kenapa kok gitu? Wah, dia langsung lihat saya. Ketawa lagi ya, tahu dia bahwa dia lagi diomongin ya. Papi nono, mami doang aja, papi nono, saya ditolak-tolak. Ya. Terus saya ngomong gini, besok papi mau ajak ke akuarium loh. Ada mainan baru. Gimana? Papi oke. Saudara, tapi saya tahu yang dia inginkan bukan saya, yang dia inginkan apa? Pergi ke akuarium sama mainan baru. Kalau untung dia umur 3 tahun, kalau dia udah umur 30 tahun begitu sakit hati saya. Sudah nangkep maksud saya enggak? Kita seringkali enggak pengen Tuhan. Kita cuma pengen tangannya dia. Kita cuma pengen kartu kreditnya dia. Kita cuma pengen semua berkat-berkatnya dia. Tapi Bartimeus enggak. Terbukti apa? Waktu dia bisa melihat, justru dia memutuskan, aku mau ikut Tuhan. Karena yang ku kejar dari pertama memang adalah Mesias. Nah, boleh dimunculkan, next slide. Iman kita bukanlah pada apa yang bisa kita peroleh dari Tuhan, Bapak Ibu. Tapi iman kita adalah kepada siapa yang bisa memberikan itu buat kita. Iman kita bukan tentang, wah aku akan bisa dapat ini, aku akan disembuhkan, aku akan punya ini, akan dapat ini, terobosan ini. Iman kita bukan ke situ. Iman kita kemana? Iman kita adalah kepada siapa di balik semua ini. Tuhan yang setia dan mengasihi kita. Kalau dia setia dan mengasihi kita, walaupun yang kita minta enggak dikasih, pasti ada yang lebih baik. Kita belum tahu sekarang, kita percaya. Kenapa? Karena iman kita kepada Tuhannya. Bukan kepada apa yang dia bisa berikan kepada kita. Kita percaya dia mengasihi kita, ya. Kita percaya dia baik, ya. Kita percaya dia setia, ya. Maka percayalah sekalipun kau belum melihat dia bekerja. Itu iman kita tuh harusnya begitu. Nah ini imannya Bartimeus. Dia belum bisa lihat tapi dia udah tanggalkan jubahnya. Dan ketika dia bisa lihat, dia ikut Tuhan Yesus. Wah, dahsyat sekali Bapak Ibu. Dari pengemis berubah menjadi murid
dan anak raja. Boleh terakhir slide saya dimunculkan. Titik perubahan Bartimeus dari pengemis menjadi anggota kerajaan Allah dimulai sejak dia memutuskan mempercayai Mesias. Detik pada saat dia dengar bahwa Yesus datang dan dia tahu ini Mesias dan dia percaya kepada Mesias itu, dia tanggalkan jubahnya. Detik itulah dia berubah bukan pengemis lagi. Dia menjadi bagian anggota kerajaan Allah yang menerima kemuliaan. Bapak Ibu, kalau Anda mau berubah hidup Anda, mulailah dengan memutuskan percaya kepada Yesus sebagai Mesias Juru Selamat atas hidupmu. Kalau engkau memiliki Tuhan, kalau engkau memiliki Yesus, sekalipun engkau tidak punya banyak di dunia ini, engkau sudah menggenggam harta yang paling berharga untuk nanti di kekekalan. Tapi kalau di dunia ini Anda nggak pegang Yesus, sekalipun Anda punya semuanya di dunia ini, nanti di kekekalan Anda nggak punya apa-apa. Anda akan ditinggalkan. Memiliki Yesus tanpa memiliki dunia tetap memiliki segala-galanya. Tapi memiliki semua hal di dunia ini tanpa memiliki Yesus, Anda tidak punya apapun dalam hidup Anda. Bapak Ibu, saya tutup ya, saya sebenarnya nggak pengen khotbah ini, tapi ini tiba-tiba saya terbersit di hati saya sebagai penutup. Bapak Ibu gini, tidak semua orang Kristen akan mengalami nasib wah kaya raya berkelimpahan bisa sampai dapat semuanya. Enggak semua orang Kristen, bahkan sedikit orang Kristen. Murid-murid Yesus juga enggak gitu. Tapi perjalanan hidup kita ini bukan untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Tapi untuk mendapatkan Yesus dan memegang dia sampai akhir. Saudara mungkin sampai akhir enggak akan pernah pergi ke Swiss. Saudara sampai akhir mungkin rumahmu enggak akan pernah besar. Saudara sampai akhir mungkin enggak akan pernah jalan-jalan ke Jepang. Enggak apa-apa asal engkau punya Yesus. Enggak apa-apa, beneran enggak apa-apa loh. Bapak Ibu. Loh Pak, tapi gimana toh Pak? Ya aku ya pengen toh ya, masa enggak boleh? Bukan enggak boleh, boleh pengen. Tapi kalau pengenmu enggak kejadian, jangan marah sama Tuhan. Asal engkau masih pegang dia. Saya curhat dikit ya, kok saya di sini pengen curhat terus ya? Ya. Saya tuh pengen punya mobil Mini Cooper. Bapak Ibu tahu nggak mobil Mini Cooper ya, yang warna-warnanya bagus-bagus itu loh. Tiap kali lewat di jalan saya kesel, kurang ajar, kenapa lewat gitu ya, bikin tambah pengen. Tapi satu kali waktu saya makin mengenal Tuhan gitu ya, ada beberapa panggilan Tuhan buat hidup saya. Lalu saya mulai pakai uang saya, sebagian uang saya untuk pekerjaan misi, untuk beberapa hal, untuk melakukan yang Tuhan mau. Orang dunia bilang begini, kamu kalau enggak nabung, gimana kamu bisa punya Mini Cooper? Satu hari saya ngomong sama Tuhan gini, mungkin seumur hidup saya enggak akan pernah punya mobil Mini Cooper. Enggak apa-apa Tuhan, yang penting aku melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Aku enggak kehilangan Tuhan. Wong cuman Mini Cooper kok. Nanti kalau di surga aku bisa minta apa aja sama Tuhan. Dia bisa kasih apapun sama saya. Sudah tahu gak sih kenapa surga itu pengharapan bagi kita? Karena hidup di dunia ini susah. Sudah tahu kenapa nanti di akhir sebelum kita dibawa kepada kekekalan, Tuhan kasih kerajaan 1000 tahun dulu. Pernah baca ayatnya gak? Ada kerajaan 1000 tahun di mana tidak ada air mata di situ. Kok gak langsung dibawa kepada kekekalan aja? Karena Tuhan mau kompensasi. Selama kamu di dunia, beberapa dari kita mungkin hidupnya tidak selamanya mulus. Kadang-kadang pengen ini gak pernah dapat, pengen ini gak punya, selamanya harus berjuang, sampai mati penuh perjuangan. Tuhan mau ganti rugi itu semua. Kamu hidup berapa tahun? 80 tahun, menderita? Iya, tak kasih 1000 tahun tanpa penderitaan. Cuan 920 tahun kamu. Kurang gak? Enggak, kelebihan. Ada, aku hidupku lama Pak, berapa? 200 tahun. Oh, itu kan bapaknya Abraham, Terah itu kan 200 tahun. Ayub kan juga 200 tahun. Menderita, ya menderita 200 tahun. Nih tak kasih 1000 tahun, masih cuan 800 tahun. Lah itu gimana itu Metusalah dan teman-temannya. Umur 900 sekian tahun. Kasih 1000 tahun, masih ada sisanya. Emang ada yang bisa hidup lebih dari 1000 tahun di Alkitab? Enggak ada. Maksudnya apa? Tuhan enggak utang sama kita. Jadi kalau di dunia ini
demi memegang Yesus, engkau kehilangan banyak hal di dunia ini. Jangan tawar hati. Memang kadang rasanya nggak enak ya, rasanya kayak ya Tuhan aku ya pengen lah seneng-seneng kayak gitu. Tapi harus nipu orang, harus korupsi, harus bikin dosa. Enggak lah Tuhan, aku nggak lakukan itu. Tapi bye-bye Jepang, bye-bye rumah baru, bye-bye keinginan-keinginan. Nggak akan dapat lagi. Nggak apa-apa, pegang Yesus terus. Pegang Yesus terus. Nanti kerajaan 1000 tahun dibayar lunas lebih-lebih sama Tuhan. Itu pengharapan saya Bapak Ibu. Jadi sekarang saya nggak ada beban hidup di dunia ini. Saya udah kayak nggak apa-apa. Orang lain udah gini, orang lain udah gitu, udah gini-gini. Nggak apa-apa. Asal aku pegang Yesus. Lah dia juga punya Yesus tapi hidupnya lebih enak. Nggak apa-apa, Yesus tahu kok. Pokoknya nanti semua akan dibayar lunas semua. Daripada saudara kejar dunia, saudara lepasin Yesus. Nipu, nyolong, korupsi, menyakiti orang, menghancurkan hidup orang. Saudara lepaskan Yesus. Cuman buat dapat dunia. Cuman 80 tahun Bapak Ibu, senengmu. Nanti setelah itu, selama-lamanya tanpa Yesus. Bartimeus memilih yang tepat. Dia buta, tapi dia tidak buta. Dia bisa lihat Yesus adalah segala-galanya. Saudara yang ada di ruangan ini, Anda tidak buta. Dan Yesus sekali lagi diperkenalkan kepada Anda. Maukah Anda mengikut dia seumur hidup? Yuk kita berdoa. Ada satu lagu, saya yakin Anda pasti tahu lagunya. Yang terutama. Yang terutama, main di key ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama. Jadi doa kita. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, mari bawa hatimu. Pandang Tuhan. Angkat iman. Katakan bersama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Ini doa kita. Saya mau cinta Yesus. Oh haleluya, haleluya. Saya mau. Sekali lagi angkat hatimu, datang di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Apapun keadaannya, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Oh haleluya. Saya mau. Sekali lagi kita katakan, saya mau. Saya mau cinta Yesus. Saya beri kesempatan waktu beberapa saat Bapak Ibu, kalau ada di antara engkau yang belum pernah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dalam hidupmu. Engkau mungkin sudah sering ke gereja dengar khotbah, tapi hatimu belum pernah benar-benar menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat. Mengikuti dia seperti Bartimeus mengikuti dia selama-lamanya. Tapi sore hari ini engkau mendengar firman Tuhan datang. Dan engkau mau memutuskan sore hari ini. Aku mau Tuhan mengikut Yesus. Aku mau Tuhan
untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupku. Bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu? Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Terima kasih. Yes. Ya, siapa lagi? Jangan malu Bapak Ibu, kalau engkau benar-benar hari ini, sore hari ini merasa Tuhan aku butuh engkau, aku mau ikut engkau, jadilah juru selamat dalam hidupku. Taruh tangan kanan di dadamu, saya akan berdoa buat saudara. Saudara yang sudah menaruh tangan kanan di dada, ikutin kata-kata saya berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini aku menerima engkau sebagai juru selamat dalam hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Aku berdoa sore hari ini Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap mengikut Tuhan selama-lamanya. Sekalipun mungkin kami harus kehilangan beberapa hal dalam hidup ini, tapi selama kami tidak kehilangan Yesus, kami akan baik-baik saja. Beri kasih karunia, mampukan kami Tuhan, supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.